Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini ada yang tidak masuk gak? Ada. Oke, jelasin dulu ya. Iya, Bu. Laili ada Bu. Kiki Hadir. Aura Hadir. Lydia hadir Bu. Lala Hadir. Alia Hadir, Ibu. Amanda Hadir. Yuni Hadir, Bu. Cantika Hadir. Eva Hadir. Giska Hadir. Rina Sakit, Bu. sakit apa? Kurang tahu. Tipes. Sudah kalian jenguk? Sudah. Dimas? Izin, Bu. Jadi hari ini yang tidak masuk 2 orang saja? Iya. Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu. Laili, dipimpin doa. Baik, Bu, sebelum mulai pelajaran kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kalian tadi sudah mulai kelas dari jam berapa nih? Sudah sarapan belum? Nah, pasti sekarang masih ada yang ngantuk. Kita isi sedikit dulu ya. Iya, Bu. Nah, nanti kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 2. Pas ibu bilang kalian tepuk 2, kalian tepuk 3. Tepuk 3, kalian tepuk 1. Dan saat ibu bilang tepuk semangat, kalian tepuk berapa?
Ya, Bu. Satu deret. Jadi saya langsung bacakan kasusnya ya. Ya. Nah, kasus pertama ini tentang kapal yang mengapung di laut. Untuk pertanyaannya, mengapa kapal besar bisa mengapung di air laut padahal terbuat dari besi yang berat? Nah, yang perlu kalian diskusikan itu pertimbangkan bentuk kapal, bahan pembuatan kapal, dan hukum Archimedes. Untuk kasus yang kedua, mengenai mengapa balok kayu mengapung dan batu tenggelam. Petunjuk diskusinya itu tentang masa jenis dan bagaimana hukum Archimedes berlaku dalam kasus dua ini. Sampai sini paham? Paham. Kelompok 2, kelompok 3 paham? Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya? Iya, Bu. Baik, boleh didiskusikan. Satu kelompok bahas dua kasus ya, bahas semuanya. Ya, Bu. Oke. Oh, jadi itu mengapa kapal besar itu bisa mampu dalam air? Jadi ini ada fokus pada hukum Archimedes. Kapal ada karena prinsip hukum Archimedes yang merupakan kelompok yang dulu dan zaman Eropa dan tersebut dia berarti cepat tenggelam. Soalnya nggak terlalu dibutuhkan banyak fluida buat nangkep apa ya kemasannya. Jadi bentuk sama positifnya juga dengan jenisnya kayu. Oke, diskusinya udah selesai belum? Sudah. Jadi siapa yang ingin lanjut terlebih dahulu? Kelompok satu, dua. Sudah. Diurut saja ya, adik-adik. Ya. Jadi dari kelompok satu terlebih dahulu membacakan hasil diskusinya. Suaranya yang keras ya, ada teman-temannya juga. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Istiqomah. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. Pada kasus pertama, soalnya itu kan mengapa kapal besar bisa mengapung di air laut padahal terbuat dari besi yang berat. Nah, hasil diskusi kami itu menghasilkan kapal besar dapat mengapung karena prinsip hukum Archimedes yang menyatakan bahwa ketika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, benda tersebut akan mengalami gaya angkat yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Meskipun kapal tersebut dari besi yang berat, desain kapal yang berbentuk lambung memungkinkan kapal untuk memindahkan cukup banyak air sehingga gaya angkat yang dihasilkan cukup untuk mengimbangi berat kapal. Dengan kata lain, meskipun badan kapal berat, bentuknya yang besar dan berongga memungkinkan kapal untuk mengapung. Pada kasus yang kedua yaitu mengapa balok kayu mengapung dan batu tenggelam. Hasil diskusi kelompok kami yaitu balok kayu mengapung karena massa jenis kayu lebih kecil daripada massa jenis air. Sementara itu, batu tenggelam karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam cairan, benda tersebut akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil dari cairan dan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar. Sudah, Ibu. Oke, beri tepuk tangan. Kemudian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan pemecahan masalah yang telah kami lakukan. Untuk kasus yang pertama, mengapa kapal besar bisa mengapung di air laut padahal
terbuat dari besi yang berat. Menurut kelompok kami, desain kapal adalah kunci untuk kemampuannya mengapung. Kapal besar memiliki bentuk yang dirancang secara aerodinamis dengan lambung yang besar dan berongga. Bentuk ini memungkinkan kapal untuk menggeser banyak air yang berada di atas permukaan sehingga menghasilkan gaya angkat yang cukup besar. Meskipun terbuat dari besi yang memiliki densitas tinggi, volume total kapal yang besar dan berongga di dalamnya membuat densitas rata-rata kapal atau berat kapal dibagi volume kapal lebih kecil daripada densitas air. Ini adalah alasan mengapa kapal tidak tenggelam. Untuk kasus yang kedua, mengapa balok kayu mengapung dan batu tenggelam? Menurut kelompok kami, menurut hukum Archimedes, ketika suatu benda dicelupkan ke dalam air, benda tersebut akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan cairan yang dipindahkan. Balok yang mengapung karena gaya apung yang dihasilkan air cukup besar untuk menyeimbangkan berat kayu. Sebaliknya, batu tenggelam karena gaya apung yang dihasilkan tidak cukup untuk menahan berat batu. Sekian jawaban dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok terakhir. Baik, Bu. Siapa ini? Gak dapat. Baik, di sini saya akan wakilkan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Dari kasus pertama kami berfokus pada bahan pembuatan kapal. Jadi kapal besar tersebut terbuat dari bahan seperti besi yang memang berat. Namun proses pembuatan kapal melibatkan desain yang cermat sehingga meskipun menggunakan bahan berat, kapal tetap dapat mengapung. Struktur kapal dirancang untuk memiliki banyak ruang kosong di dalamnya yang mengurangi densitas keseluruhan kapal. Selain itu, bahan besi yang digunakan diperkuat dan dibentuk sedemikian rupa sehingga meminimalkan berat total tanpa mengorbankan kekuatan. Dengan demikian, meskipun terbuat dari besi, desain dan proporsi kapal memungkinkan kapal untuk tetap mengapung di air. Pada kasus kedua, kelompok kami berfokus pada gabungan massa jenis dan gaya apung. Jadi, balok kayu yang mengapung karena massa jenisnya kecil sehingga beratnya lebih ringan daripada gaya apung yang dihasilkan air. Sedangkan batu tenggelam karena massa jenisnya besar menyebabkan beratnya lebih besar dibandingkan gaya apung yang diterimanya. Jadi, massa jenis menentukan apakah benda dapat mengapung atau tidak, sementara gaya apung menentukan posisi benda dalam cairan. Sudah, Bu? Sudah? Mungkin boleh tepuk apresiasi untuk yang terakhir. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya pada kasus 1 dan 2 tadi, untuk kasus 1 yaitu yang pertama ada hukum Archimedes, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa kapal itu memiliki gaya angkat yang sama dengan berat air yang dipindahkan, yang mana bentuk lambung dari kapal ini memindahkan volume air yang cukup besar sehingga menghasilkan gaya angkat yang mampu membuat kapal ini mengapung. Yang kedua dari desain kapal, di mana desain kapal ini dibentuk secara aerodinamis dan memiliki rongga yang memungkinkan kapal untuk memiliki densitas rata-rata yang lebih kecil dibandingkan air. Yang ketiga dari bahan pembuatannya, walaupun kapal di sini dibuat dari besi yang berat, akan tetapi pemilihan bahan dan pembuatannya itu dilakukan secara khusus agar kapal bisa mengapung. Kemudian dari kasus yang kedua, balok kayu mengapung dan batu tenggelam karena perbedaan massa jenis yang signifikan dari keduanya. Di mana massa jenis kayu ini lebih kecil daripada air sehingga berat kayu dapat diseimbangkan oleh gaya apung yang membuat dirinya mengapung. Sebaliknya massa jenis batu lebih besar daripada air sehingga batu tadi tenggelam. Nah, di sini gaya Archimedes merupakan apabila suatu benda
lebih besar atau sama, benda tersebut akan mengapung. Akan tetapi, jika gaya apinya itu lebih kecil, maka nanti bendanya akan tenggelam. Sampai sini paham? Paham. Nah, di sini ada yang tahu rumusnya dari hukum Archimedes nggak? Belum. Satu pun nggak ada yang tahu? Belum. Jelaskan. Tulis ya. Jadi rumusnya di sini F sama dengan Rho dikali G dikali T. Nah, F di sini merupakan apa? Gaya angkatnya beda. Ini merupakan gaya angkat atau gaya akung. Rho Masa jadi ya. G merupakan gaya gravitasi. Kalau P volume fluid yang dipindahkan. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya. Untuk penerapannya selain kapal laut tadi ada apa? Kapal selam. Nah, betul. Lagi satu contoh lagi. Kapal kargo. Kapal kargo itu kan kapal laut. Kalau balon udara termasuk nggak? Ya. Ya, itu salah satu contohnya lagi. Kemudian karena kalian saya anggap sudah paham, nah karena sudah selesai, ibu kasih tugas kalian tahu? Sama tugasnya mudah sekali. Gimana kira mudah? Jadi tugasnya itu tuliskan dalam satu paragraf saja, lebih bagus sih. Kalau kalian lebih dari satu paragraf dapat nilai yang lebih tinggi. Di mana kalian itu menuliskan bagaimana hukum Archimedes mempengaruhi kehidupan manusia. Siap? Siap. Kalian bisa diketik di laptop atau ditulis tangan, terserah. Yang penting kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Oke,